Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama di bulan yang baru, tahun Shine and Glory, di mana di sepanjang tahun ini kita percaya Bapak Ibu Saudara, hidup saudara dan saya, keluarga rumah tangga kita, bisnis dagang usaha, pekerjaan, pelayanan, studi sekolah, Tuhan akan membuat kita bersinar dan dipermuliakan. Percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini apapun yang sedang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu ada dan mendengar setiap seruan doa kita. Bahkan Dia selalu sedia untuk menolong dan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyapa semua jemaat-jemaat Tuhan di malam hari ini yang ada di Facebook ataupun di channel YouTube Pastor Verona Official. Shalom, selamat malam semua yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung dan sekitarnya. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di luar kota Jakarta, seperti di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Irian, Papua, NTT, Ambon, dan di luar pulau-pulau lainnya. Saya mengucapkan shalom kita semua yang ada di Manado, di Kota Mobagu, di Tompaso Baru, dan di kota-kota lainnya. Malam hari ini kita percaya adalah malam berkat, malam sukacita, malam mukjizat. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang ada di negara-negara lain seperti yang ada di Malaysia, Timor Leste, dan juga Taiwan, Brunei Darussalam, Singapura, dan juga di luar-luar Eropa. Selamat malam semua Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube channel Pastor Verona Official dan juga di fanpage Facebook Pastor Verona. Saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita percaya Tuhan selalu ada untuk menolong kehidupan kita. Sepanjang bulan ini kita imani, sepanjang bulan April ini kita imani, hidup kita pasti diberkati, hidup kita pasti dibuat sukses, hidup kita pasti ditolong Tuhan, hidup kita pasti diangkat Tuhan, hidup kita dipromosikan Tuhan. Apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil, bisnis, dagangan, usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, Tuhan permuliakan, Tuhan berkati, bahkan Tuhan limpahi dengan anugerahnya setiap hari. Sepanjang bulan April ini hidup saudara dan saya diproteksi Tuhan, dilindungi Tuhan dari segala mara bahaya, niat orang jahat, kecelakaan, virus, bakteri, dan hal-hal buruk lainnya. Imani dan amini saudara, sepanjang bulan April ini hidup saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya dibuat Tuhan berhasil. Hidup saudara dan saya dipromosikan Tuhan. Dan hidup saudara dan saya dibuat Tuhan semakin bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, saya ingin mengajak setiap dari kita untuk memulainya terlebih dahulu dengan doa kepada Tuhan. Karena kita percaya di balik doa selalu ada tuntunan-tuntunan Tuhan. Di balik doa selalu ada jawaban. Di balik doa selalu ada mukjizat. Di balik doa masih ada pengharapan dan juga ketenangan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh ada di minggu pertama di bulan yang baru ini, di bulan April di tahun Shine and Glory ini. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami percaya Tuhan kami hidup, Yesus kami dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, baik yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin,
Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam siaran live di malam hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah setia. Kita sedang memasuki bulan Paskah, di mana kita memperingati 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, Juru Selamat kita. Dia bukan hanya hadir ke dunia melayani kita, tetapi dia juga mau menyerahkan nyawanya untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran saudara dan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya memiliki kepastian. Kepastian yang pertama, dosa kita diampuni untuk selama-lamanya. Kepastian yang kedua, hubungan kita dengan sorga telah diperdamaikan. Kita bukan lagi seturu Elohim, kita bukan lagi dimurkai oleh Tuhan, tetapi karena kematian Yesus, tercurahnya darah Yesus di atas kayu salib, terpecahnya tubuh Yesus di atas kayu salib, itu mendamaikan saudara dengan saya dengan sorga. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, melalui kematian Kristus Yesus, saudara dan saya memiliki pengharapan, memiliki kepastian bahwa setelah kita menjalani kehidupan di dunia ini, ada kehidupan lain Bapak Ibu Saudara. Hanya ada dua, kehidupan di sorga atau kehidupan di neraka. Tapi karena Yesus mati bagi kita, Sang pemilik sorga turun ke dalam dunia, mengambil rupa hamba, rupa manusia, dan mau menanggung dosa umat manusia di seluruh dunia ini, maka kita mendapatkan pengharapan dan kepastian kita akan kelak bersama-sama dengan Kristus Yesus di sorga, karena dialah pemilik sorga yang sudah menguduskan kita kembali untuk kita datang ke rumah Bapa di sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ada di bulan Paskah, kita memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karenanya nanti hari ini kita tidak ada perjamuan suci. Perjamuan suci akan diadakan pada ibadah Paskah, KKR Paskah, hari Jumat. Baik itu secara tatap muka langsung pukul 10 pagi di tempat ini, ataupun ibadah malamnya jam 7 malam. Kita akan ada KKR Paskah, kita akan berdoa melalui tubuh dan darah Yesus, kita disembuhkan dan dipulihkan dan menerima sorga sebagai satu jaminan janji yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dan hari Minggunya kita akan memperingati hari kebangkitan Kristus dari kematian, bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa, disiksa, lalu disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Sebab dia hidup, ada hari esok. Oleh karenanya jangan lupa hari Jumat kita tetap ada ibadah online KKR Paskah dan juga Passover Service hari Minggu, yaitu kita merayakan memperingati hari kebangkitan Kristus. Karena Yesus bangkit, maka semua maut dikalahkan, iblis dikalahkan. Saudara, kalau saja Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, masakan hutang pihutang kita, pergumulan kita, sakit penyakit kita, Dia tidak pedulikan. Firman Tuhan berkata, kalau Bapamu di dunia tahu memberi apa yang baik bagi anak-anaknya, masakan Bapamu di sorga tidak memberikan yang terbaik. Oleh karenanya Matius 6 ayat 33 dikatakan dengan jelas, carilah dahulu kerajaan Elohim dan serta kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Artinya kita mencari Tuhan. For the first we seek God. After that, semuanya kita tidak cari, tapi kita ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Kuncinya dalam menjalani hidup ini, tetap percaya. Jangan percaya fakta, tapi percayalah firman Tuhan. Karena fakta harus tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, mungkin ada di antara saudara yang malam hari ini sedang sakit. Mungkin ada di antara saudara yang malam hari ini diperhadapkan dengan masalah ekonomi, dengan keuangan, harus bayar tagihan ini, harus bayar tagihan itu, harus bayar cicilan ini, harus bayar cicilan itu. Jangan bergerak, tetap percaya. Lihatlah keselamatan yang datangnya dari Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita dalam Matius pasal 6 dengan jelas. Lihatlah burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Kalau saudara sedang menghadapi pergumulan ekonomi, keuangan, sakit penyakit, apapun itu, ingat, lihatlah burung di udara, lihatlah bunga bakung di padang. Dua-duanya dipelihara oleh Bapa di sorga. Kedua-duanya diperhatikan oleh Bapa di sorga. Status kita, we are the son of God. Kita anaknya Tuhan. Tidak mungkin kita dibiarkan. Kalaupun ada riak-riak kecil pergumulan dalam kita menjalani kehidupan ini,
Percayalah, itu mendatangkan kebaikan bagi iman kita. Nggak perlu kita berkata, kita pikul salib. Tetapi percayalah, salib kita sudah dipikul oleh Kristus Yesus Tuhan. Dan kalaupun Tuhan mengizinkan masalah utang piutang terjadi, ekonomi terjadi, sakit penyakit terjadi, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ingin melihat iman kita. Apakah kita condong kepada Tuhan? Apakah kita condong kepada firman-Nya? Ataukah kita condong kepada fakta, kenyataan dunia yang ada? Bahwa memang saya sakit, saya punya hutang, saya punya tagihan yang saya nggak tahu bagaimana caranya. Intinya Bapak Ibu Saudara, lakukan bagian kita. Do the best our part. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Nah saudara, malam hari ini saya ingin berdoa di minggu pertama ini kalau saudara sedang mengalami masalah ekonomi, masalah finansial. Kita semua juga mengalami titik-titik di mana yang saya sebutkan. Mungkin kita pernah ataupun sedang mengalami, tapi percayalah kalau langit bumi dan beserta isinya adalah milik Tuhan. Pemazmur mengatakan dengan jelas, dari manakah pertolonganku datang? Pertolonganku datang dari pihak Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ingatlah, saudara dan saya pasti ditolong Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Semua yang di Facebook dan di YouTube sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Tuhan pasti menolong saya. Amin. Selama saudara percaya, selama saudara beriman, selama saudara yakin Tuhan masih ada dan nyata, maka mujizat akan diberikan atas saudara dan saya. Mari kita berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami masalah perekonomian, yang sedang mengalami masalah keuangan, finansial. Tunduk kepala, kita berdoa. Baik yang di Facebook ataupun di YouTube, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Engkau yang berkata, perhatikanlah burung di udara, bunga bakung di ladang. Mereka semua dicari, mereka semua dipelihara oleh Tuhan setiap hari. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Tuhan pasti memelihara hidup kami. Segala kebutuhan kami, segala keperluan kami, Tuhan tahu terlebih dahulu. Dan Tuhan akan menyediakan tepat persis indah pada kehendak dan waktunya Tuhan. Pulihkan ekonomi jemaat-Mu yang menyaksikan siaran live malam hari ini. Berkati keuangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan Yesus, aku percaya, aku berdoa, aku beriman. Yesus yang aku sembah, Tuhan yang percaya, yang aku percaya Tuhan yang hidup, tidak akan meninggalkan anak-anak-Mu. Mereka akan ditolong oleh Tuhan. Biaya cicilan rumah, biaya cicilan kontrakan, biaya-biaya lainnya, Tuhan pasti akan cukupkan. Cara Tuhan yang ajaib, cara Tuhan yang dahsyat, cara Tuhan yang luar biasa, akan Tuhan nyatakan atas hidup kita semua pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau di antara jemaat-Mu yang meneteskan air mata, mungkin karena terlalu sesak, ditekan oleh masalah, ditekan oleh keadaan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan kekuatan, berikan kemampuan mereka dapat melihat apa yang belum pernah mereka lihat, yaitu janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Mereka yang ingin bayar uang anak sekolah, mereka yang ingin bayar cicilan-cicilan tagihan apapun, Tuhan tolong. Tuhan mampukan kami untuk kami bisa mengelola keuangan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, baik yang di Facebook ataupun di YouTube, mereka semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Percayalah saudara, air mata saudara di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan setiap doa dan air mata kita yang tercurah. Intinya, saudara mulai belajar percaya kepada Tuhan. Belajar berserah dan jangan terlalu percaya dengan fakta. Mungkin faktanya engkau masih sakit, mungkin faktanya engkau masih memiliki hutang, mungkin faktanya saudara diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Saudara harus pindah dari satu kos ke kos yang lain, satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Saudara harus mencari modal, usaha dan lain sebagainya. Percayalah, you never walk alone. Saudara tidak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang beserta kita. Mungkin mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi percayalah, kalau saudara intim dengan Tuhan, roh saudara akan melihat dan merasakan Tuhan tetap beserta hidup kita. Dia menolong kita indah pada waktunya. Dan hari ini, malam hari ini saya juga ingin berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak. Mungkin anak-anak saudara sedang sakit, mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara sedang bermasalah. Izinkan saya juga berdoa buat mereka.
agar anak-anak Bapak Ibu Saudara boleh disembuhkan, boleh dipulihkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Adik-adik, mari izinkan Pastor Verona berdoa malam hari ini agar adik-adik disembuhkan oleh Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini buat anak-anak kecil. Jamah sembuhkan mereka, jamah pulihkan mereka, tolong mereka. Di dalam nama Yeshua HaMasiah kami berdoa. Nama yang berkuasa yang membangkitkan Lazarus dari kematian. Nama yang membangkitkan anak janda di kota Nain. Nama yang memulihkan wanita pendarahan 12 tahun. Bahkan nama yang mengusir setan-setan di Gadara. Oleh karena itu aku berdoa, in Jesus name, sembuhkan anak-anak kami. Pulihkan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anak-anak yang sakit sembuh. Anak-anak yang lemah dikuatkan. Anak-anak yang terikat dilepaskan. Anak-anak yang terus pergi ke dokter ketergantungan obat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu sempurna nyata adanya bagi anak-anak kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom semua jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Selamat malam Bapak Ibu, adik-adik, rekan-rekan semua yang baru bergabung. Shalom, puji Tuhan. Sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran live di malam hari ini agar banyak orang diberkati. Mungkin Saudara bisa bagikan di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook ataupun di grup-grup WhatsApp, WAG. Baik itu family, keluarga kita, teman, studi sekolah, kampus, atau teman pelayanan. Bagikan di grup-grup agar mereka mungkin yang sedang sakit, melihat program ini, melihat acara ini, melihat ibadah ini tanpa sengaja, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, bahkan mereka dikuatkan lewat firman Minggu Mujizat, lewat kabar baik yang akan kita dengar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, izinkanlah saya terus berdoa, Saudara bagikan saja, bagikan yang di Jakarta silakan bagikan, yang di NTT silakan bagikan di seluruh NTT, yang di Bogor, yang di Malaysia, yang di Semenanjung, yang di Sarawak, yang di Sabah, silakan bagikan. Timor Leste silakan bagikan agar jadi berkat bagi banyak orang, ya. Saya terus berdoa untuk kesembuhan jemaat-jemaat Tuhan. Buat yang di YouTube juga silakan bagikan, boleh langsung klik salin link bagikan, silakan bagikan siaran live ini agar menjadi berkat bagi banyak orang, ya, sehingga saudara hidupnya dipakai oleh Tuhan, dapat memberkati jiwa-jiwa lainnya. Saudara tinggal share, bagikan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan malam hari ini saya ingin berdoa juga untuk setiap kelemahan tubuh, sakit penyakit, karena ini ibadah Minggu Mujizat. Setiap doa kita pasti didengar Tuhan. Namun dalam menjawab, Tuhan bergerak sesuai waktunya. Tugas kita hanya berdoa, tugas kita hanya percaya, tugas kita hanya beriman, tugas kita hanya follow the truth. Ikuti kebenarannya, ikuti firman-Nya. Maka tugas Tuhan akan dijalankan, membuat mujizat, membuat yang tidak ada menjadi ada, menolong, memulihkan, menyembuhkan, memberkati, mengangkat hidup kita, dan segala yang terbaik dari Tuhan bagi saudara dan saya. Sekarang, malam hari ini, letakkanlah tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit. Saya merasakan malam hari ini ada saudara yang punya masalah autoimun dan juga darah rendah. Darah rendah tuh sering pusing, sering keleyengan, darahnya rendah, HB-nya rendah darahnya, darah putih atau apapun. Saudara yang punya darah rendah, taruh tangan kanan di kening seperti ini. Saudara yang punya autoimun, taruh tangan di kening seperti ini. Saudara yang punya sakit penyakit apapun, taruh tangan di kening. Kalau biasanya di bagian tubuh-tubuh yang sakit, tapi semua yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kananmu di bagian kening seperti ini. Izinkan saya berdoa malam hari ini. Baik ini juga berlaku yang di Facebook ataupun yang di fanpage Facebook ataupun yang di YouTube, ya. Sekarang letakkan tangan kanan di kening seperti ini dan arahkan tangan kiri di layar kaca yang saudara menyaksikan live. And let me pray for you everyone. Izinkan saya berdoa buat saudara semua, ya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Kuasa mujizat masih ada, kuasa mujizat masih nyata. Sekarang Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan mereka yang sakit, yang ketergantungan obat, yang lemah,
sel darah putihnya berkurang, dan hidupnya mengalami masalah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan Engkau menjamah, Tuhan Engkau memulihkan, Tuhan Engkau membebaskan setiap mereka yang sakit. Dalam nama Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Jamah ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan, sembuhkan ya Tuhan. Aku berdoa demi nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang mulia. Jamah, sembuhkan, pulihkan mereka semua yang tergeletak di rumah ataupun di rumah sakit, yang mendengar suaraku, doaku. Mereka yang sakit disembuhkan. Sakit apapun, kanker, miom, tumor, tulang, syaraf, otot, darah tinggi, kolesterol, asam urat. Jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Be healed in Jesus' mighty name. Sakit lambung disembuhkan, gastrik disembuhkan, GERD disembuhkan, dan penyakit-penyakit lainnya disembuhkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, aku sudah berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saudara imani doa ini aktif di dalam tubuh kita dan akan membuat mukjizat menyembuhkan kita. Dan saya menyapa kembali Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Selamat malam. Ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran live di malam hari ini. Terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih buat setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa memberikan dan menaburnya di nomor rekening di bawah ini. Setiap persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kami gunakan untuk pelayanan, untuk mendoakan orang-orang sakit, untuk melayani jiwa-jiwa yang hadir di setiap minggunya. Taburan saudara tidak akan sia-sia. Saya berdoa Tuhan yang melipat gandakan bilangan persembahan yang saudara berikan dan perpuluhan yang saudara kembalikan yang adalah milik Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman kabar baik. Tunduk kepala, kembali kita berdoa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau Tuhan, ajarilah kami dan ubahkan kami melalui firman Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa, kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Malam hari ini saya ingin berbicara tentang satu tema yang menarik bagi saudara dan saya. Dan saya percaya malam hari ini tema firman Tuhan ini akan menguatkan hidup saudara dan saya. Dan akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Dan menyadarkan kepada setiap kita bahwa dalam hidup ini masih di bawah kontrolnya Tuhan. Nah, tema kita malam hari ini akan berbicara tentang pertolongan Tuhan masih ada dan nyata. Mari yang di Facebook dan di YouTube sama-sama katakan dengan saya, pertolongan Tuhan masih ada dan masih nyata. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, pertolongan Tuhan masih ada dan juga masih nyata bagi kehidupan saya. Amin. Mari kita lihat Mazmur pasal ke-121 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Nanti Bapak Ibu Saudara, minggu depan 2 minggu dari sekarang saya akan sampaikan firman Tuhan juga, Bapak Ibu Saudara. Sumber pertolongan orang percaya itu datang dari pihak Tuhan. Tapi malam hari ini kita bicara dulu pertolongan Tuhan masih ada. Dan ayat yang akan kita gunakan adalah ayat yang sama, tapi kita akan melihat sisi-sisi yang berbeda. Dikatakan demikian ayat pertama dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian, nyanyian ziarah. Jadi orang-orang Israel kembali berziarah, datang ke Yerusalem untuk berziarah, Bapak Ibu Saudara. Dan mereka berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya, latar belakang dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, para peziarah melayangkan pandangannya, melayangkan matanya ke gunung-gunung.
Nah, ada apa di gunung-gunung? Kita tahu bersama, di gunung-gunung, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali digunakan untuk praktek peribadatan, praktek penyembahan, atau ada banyak sekali kekuatan-kekuatan magis di dalam sekitar daerah gunung. So that's why para peziarah mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan dalam ayat tersebut, namun dari manakah akan datang pertolonganku? Dan di gunung-gunung tersebut, Bapak Ibu Saudara, ada kuasa-kuasa, ada roh-roh yang hebat. Menurut dunia, Bapak Ibu Saudara, makanya ada istilah, kalau kamu ingin kaya, pergi ke Gunung Kawi. Ada banyak orang pengharapannya ke sesuatu yang besar dan hebat. Namun para peziarah ini, Bapak Ibu Saudara, berkata, dari manakah akan datang pertolonganku? Akhirnya para peziarah ini, Bapak Ibu Saudara, menyadari bahwa bukan di gunung-gunung saya akan mendapatkan pertolongan. Bukan di dalam lembah-lembah saya akan ditolong Tuhan. Bukan di bukit-bukit saya akan ditolong. Tetapi mereka menyadari, ayat kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mereka menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa gunung pun adalah buatan tangan Tuhan. Bukit pun buatan tangan Tuhan. Bahkan roh-roh yang disembah di dalam gunung-gunung itu pun merupakan ciptaan Tuhan. Mereka menyadari bahwa memang betul pertolongan sejati datang hanya dari pihak Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi pergumulan, permasalahan, hari-hari ini saudara sedang mengalami masalah finansial, ekonomi, saudara menghadapi sakit penyakit, mungkin ada di antara saudara yang mengalami sakit batu ginjal, gagal ginjal, sakit jantung, sakit paru-paru, bisnis saudara bermasalah, keuangan saudara bermasalah, gereja saudara bermasalah, pelayanan saudara bermasalah, studi sekolah saudara bermasalah, bahkan karir saudara sedang bermasalah. Jawabannya adalah pertolongan kita datang dari pihak Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, pertolongan saya datang dari pihak Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong hidup saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa pakai pengacara kita, Tuhan bisa pakai hakim, Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita, mama papa kita, cici kita, koko kita, pendeta kita, gembala kita. But the core is, pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat 3. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Seberat apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, sehebat apapun yang menekan hidup kita, Tuhan berjanji, Bapak Ibu Saudara, Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Artinya Tuhan akan pastikan agar kita untuk tidak cepat menyerah, karena masih ada Tuhan, masih ada pertolongannya, masih ada mujizatnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan dilanjutkan, penjagamu tidak akan terlelap. Artinya setiap doa kita, seruan kita, bahkan tekanan-tekanan kehidupan kita, Tuhan melihat dari surga. Dan ketika Tuhan melihat, Tuhan bukan hanya melihat, tapi Dia juga akan bertindak berdasarkan waktu dan kehendaknya. Ayat 4. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Lihat Bapak Ibu, 1 kali 24 jam Tuhan ada untuk kita. Dia menjaga kita. Percayalah, jangan terlalu larut dengan masalah kita. Jangan terlalu larut dengan pergumulan kita. Kalau saudara nggak kuat, kalau saudara bebannya berat banget, cukup tutup mata, lipat tangan, menangislah di bawah kaki Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat tidak terlelap penjaga
Israel. Dia tidak tidur. Dia lihat setiap doa kita. Dia lihat setiap tekanan kehidupan kita. Dia melihat setiap pergumulan kita. Asal saja saudara mau belajar sabar, menanti waktu indahnya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali, mohon maaf, saudara dan saya inginnya now and today. Sekarang saya minta ditolong. Sekarang saya mau pindah rumah. Sekarang saya harus bayar kos-kosan. Sekarang saya harus bayar tagihan. Sekarang, dan sekarang. Tahukah saudara, dalam kita mengiring Tuhan, kita tidak bisa memaksa Tuhan now and today. Tetapi paksalah diri kita. Mari hai jiwaku, lihatlah pertolongan kita datang daripada Tuhan. Kita nantikan caranya yang ajaib. Kita nantikan tangannya yang ajaib. Karena waktu Tuhan pasti menjadi waktunya kita. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat ke-5. Tuhanlah penjagamu. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijagai Tuhan. Keluarga saya dijagai Tuhan. Bisnis saya dijagai Tuhan. Masa depan saya dijagai Tuhan. Anak-anak saya dijagai Tuhan. Pelayanan saya dijagai oleh Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu. Jadi saudara, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Tuhan yang menaungi hidup saudara dan saya. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Lihat ya. Orang ingin menjahati hidup kita. Orang ingin merekayasa hidup kita. Orang ingin menahan hak kita. Orang ingin merendahkan hidup kita. Orang ingin memfitnah kita. Orang ingin mengkhianati kita. Orang di luar sana ingin coba menggagalkan usaha kita, pelayanan kita. Orang di luar sana ingin mengutuki dan menyumpahi hidup kita. Mohon maaf, tidak akan pernah bisa. Mengapa tidak akan pernah bisa? Karena ayat 7 dikatakan dengan jelas, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Jadi Tuhan akan menjaga nyawa kita. Jadi nggak mungkin tuh hutang kita nggak dibayar Tuhan, cicilan kita nggak dibayar Tuhan, tagihan kita tidak dibayar Tuhan, tunggakan kita diabaikan sama Tuhan. Nggak mungkin saudara. Cuman seringkali kita beratnya, condongnya kepada ketakutan dan kekhawatiran dan fakta yang ada. Ya faktanya nggak ada duit, ya faktanya nggak ada daya untuk bayar. Memang Tuhan juga tahu memang nggak ada uang, tapi kan caranya Tuhan beda. Di tengah-tengah kesempitan hidup saudara dan saya, disitulah kesempatan Tuhan untuk menyatakan kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, keakbarannya, kemasyuran dan serta ketuhanannya. Dan Tuhan tidak akan terpancing dan tidak akan tergerak dengan hanya air mata kita yang terus tercurah dan ocehan hati kita dengan kekecewaan kita dengan mulut kita. Mana Tuhan gak tolong, Tuhan gak bela, saya masih miskin, saya masih ngontrak, saya masih susah. Tuhan gak akan bergeming dan tidak akan terpancing, Dia akan tetap sabar. Selama kamu tidak berubah, aku tidak akan bergerak. Selama kamu masih terus keras kepala, selama kamu masih terus ambisi maunya sekarang, saya tidak akan bergerak. Karena bukan caramu yang akan aku pakai, tetapi caraku sendiri yang akan aku lakukan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan akan menjaga nyawa kita hari lepas hari. Tuhan akan menjaga suami kita, Tuhan akan menjaga rumah tangga kita, Tuhan akan menjaga istri suami kita. Makanya ibu-ibu yang menyaksikan siaran live ini, kalau suamimu sedang selingkuh dengan perempuan lain, suamimu kasar, suamimu tidak baik, pelit, tidak rajin memberikan nafkah, jangan lekas emosi dan gugat cerai. Ya tapi saya sudah berdoa bertahun-tahun tapi dia belum pernah berubah. Makanya jangan pakai caranya ibu. Caranya ibu kan marah-marah, ngancem-ngancem, maki-maki, gabrukin pintu, ngomong berkoar-koar sama orang lain tentang keburukan suami kita, ngomong sama mertua kita, ngelaporin suami kita ke mertua kita kepada keluarganya. Ya jelas tidak akan ada perubahan.
Coba saudara pakai caranya Tuhan. Bilang sama Tuhan, bukankah Engkau Tuhan yang akan menjaga hidupku dan rumah tanggaku dan suamiku? Bukankah Engkau yang akan menjaga nyawaku? Aku percaya Tuhan. Maka itu yang akan Tuhan lakukan. Mengubah hati suami kita dan memperbaiki rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemana kaki kita pergi, kemana kaki kita melangkah, Tuhan berserta dengan kita. Tuhan menjaga hidup saudara dan saya. You never walk alone. Selalu saya katakan, we never walk alone. Ada Tuhan dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Enjoy the process. Nikmati prosesnya. Saudara, sama seperti seorang perempuan yang sedang mengandung 9 bulan yang ingin melahirkan. Itu nggak enak, saudara. Itu karena saya pria ya, tidak pernah merasakan. Tapi menurut cerita-cerita mereka, itu sakitnya minta ampun. Sampai ada yang trauma. Tetapi ketika didengar suara anaknya lahir dari rahimnya, dan dilihat wajahnya, maka kesakitannya itu sudah terlupakan. Walaupun ada rasa trauma, tapi sakitnya semuanya sudah terobati dengan kehadiran sang buah hati. Saudara terkasih dalam Tuhan, percayalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman pasti akan digenapi. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa pertolongan Tuhan itu masih ada dan nyata. Sama-sama katakan dengan saya, pertolongan Tuhan masih ada dan masih nyata. Coba bilang sama kanan kiri yang menyaksikan siaran live Bapak Ibu Saudara di rumah. Coba bilang sama keluarganya, pertolongan Tuhan masih ada tahu. Pertolongan Tuhan masih nyata tahu. Ya. Kalaupun kita harus melewati proses-proses, lewatilah bersama dengan Tuhan. Nanti kita sama seperti perempuan yang melahirkan. Kita akan bersuka cita. Kita akan senang. Kita akan cerita. We have His story. Kita punya ceritanya Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, memulihkan kita, mengangkat kita. Dari miskin menjadi kaya raya. Dari tidak punya apa-apa menjadi orang yang berkelimpahan. Itulah tujuan Tuhan. Untuk pribadinya dapat diceritakan di semua manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi hidup orang percaya. Tuhan menolong hidup kita berdasarkan waktunya. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan tidak terlambat menolong usaha saya. Tuhan tidak akan terlambat menolong pelayanan saya. Tuhan tidak akan terlambat menolong rencana pernikahan saya. Tuhan tidak terlambat menolong keutuhan rumah tangga saya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau dulu hidup kita pernah ditolong Tuhan, dulu kita pernah ditolong Tuhan, pernah disembuhkan Tuhan, pernah dipulihkan Tuhan, pernah terima mujizat dari Tuhan, saya percaya hari ini dan selamanya pun Tuhan masih tetap sama. Dia tidak mengurangi atau mengambil pertolongannya atas hidup saudara dan saya. Dia pasti akan menolong saudara dan saya. Tepat indah pada waktunya. Dia pasti mengangkat hidup kita. Dia pasti akan mempermuliakan hidup kita. Selama saudara terus jalani proses bersama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan membersihkan hidup kita. Agar kita pada akhirnya bright, shine and glory di tengah-tengah angkatan yang jahat ini. Yang setuju katakan amin bagi Tuhan. Saya masuk inti khotbah saya Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Pertanyaannya adalah, kepada siapakah pertolongan Tuhan itu dinyatakan? Yang pertama, pertolongan Tuhan dinyatakan kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. As long we trust in Him. Selama saudara dan saya percaya kepada Tuhan, tidak meragukan kekuasaannya, tidak meragukan firman-Nya, tidak meragukan janjinya, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, saudara akan dinyatakan seluruh kuasa Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kuasa Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan kepada mereka yang hatinya percaya kepada Tuhan. Satu kali terjadi di dalam firman Tuhan, ada seorang perwira yang memiliki anak yang sedang sakit. Bahkan dikatakan dalam Bible, anak ini bukan hanya sakit, tetapi pada akhirnya mati. Tahukah saudara, dia percaya kepada Tuhan. Dia menaruh harapannya kepada Yesus. Dia percaya kepada pribadi Yesus.
Kau katakan sepatah kata saja guru, maka anak saya akan sembuh. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu juga anaknya disembuhkan dan anaknya hidup kembali. Satu kali dalam firman berkata, ada seorang perempuan pendarahan mengalami 12 tahun pendarahan. Dia berkata dari belakang, asalku jamah ujung jubah Yesus, maka aku pasti akan sembuh. Maka apa yang dikatakan firman, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Jadi siapa saja orang-orang yang dapat menerima pertolongan Tuhan adalah orang-orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Apa sih itu percaya? Percaya adalah kita seia sekata dengan apa yang Tuhan katakan. Kita ada di pihak Tuhan, kita ada di pihak firman-Nya. Itulah kata percaya, saudara. Saya mengerti betul dalam hidup manusia ada rasa takut, khawatir. Tapi janganlah sampai kekhawatiran dan ketakutan ini memenjara dan membelenggu pikiran kita. Dan izinkanlah firman yang membelenggu pikiran kita, yang memenuhi pikiran kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Aku datang untuk memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan bagi orang-orang yang percaya kepadaku. Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Tahukah saudara, hidup orang percaya, hidup Kristen bukan hidup karena melihat, melainkan karena percaya. Percaya apa yang dikatakan Tuhan, percaya apa yang diucapkan melalui firman, percaya dengan kuasanya, percaya dengan janjinya. Maka saudara akan menerima pernyataan-pernyataan pertolongan dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kepada siapa pertolongan Tuhan dinyatakan? Yang kedua, kepada setiap mereka yang berharap penuh kepada Tuhan. Masihkah hari ini saudara berharap kepada Tuhan? Satu kali dalam firman dikatakan ada seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan bernama Bartimeus. Matanya mengalami kebutaan tetapi telinganya masih berfungsi untuk mendengar. Lalu dia mendengar ada keramaian di sekitar kota Yeriko dan mereka berkata, ada Yesus dari Nazaret. Dan Bartimeus pun menyambut dengan telinganya. Ada apa semua ramai-ramai ini? Ada apa? Ada Yesus dari Nazaret akan melintasi kota kita. Mungkin mata Bartimeus buta, tapi Bartimeus mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Bagaimana anak janda di kota Nain dibangkitkan, orang yang disusupi legion ribuan setan dilepaskan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Badai dihentikan, Lazarus mati dibangkitkan. Lalu ketika dia mendengar tentang Yesus, cerita tentang Yesus, maka imannya tumbuh, harapannya tumbuh. Kalau orang lain ditolong, saya pasti akan ditolong. Orang lain disembuhkan, saya pasti disembuhkan. Pertanyaannya, big question is malam hari ini, apakah saudara masih berharap kepada Tuhan? Atau saudara sudah menyerah? Atau saudara sudah capek? Atau saudara sudah kecewa dengan keadaan? Jangan saudara, tetaplah berharap karena harapan kita di dalam Kristus Yesus tidak akan sia-sia. Harapanmu dan harapanku di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Mungkin orang boleh mencemooh kita, orang tua kita boleh mencemooh kita, keluarga kita boleh mencemooh kita. Faktanya kamu juga gak bisa apa-apa kok, faktanya masih sakit aja kok, faktanya kamu masih ngontrak aja kok, faktanya kamu gak punya uang kok. Memang benar, tapi harapan kita tidak akan pernah sia-sia. Satu kali malaikat Tuhan teofani, malaikat Tuhan, Malak Yahweh teofaninya, menegur keras Sarah dan Abraham. Kenapa Sarah istrimu tertawa? Apakah dia tidak percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, bahwa tahun depan aku akan memberikan keturunan bagimu? Sarah menyangkalnya dan berkata, aku tidak tertawa, tapi malaikat Tuhan, malaikat Yahweh berkata, engkau tertawa. So that's why namanya Ishak, tertawa. Nah saudara, yang Tuhan mau, saudara dan saya menghargai Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena firman berkata, berharaplah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi yang kedua, kepada siapa pertolongan Tuhan dinyatakan? Kepada setiap mereka yang berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kepada siapakah pertolongan Tuhan dinyatakan? Yang ketiga, kepada setiap mereka yang berserah penuh kepada Tuhan. Satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ketika Yesus diikuti oleh orang berbondong-bondong sekitar 5.000 pria, belum termasuk wanita dan anak-anak. Lalu murid-murid berkata kepada Yesus, Guru, suruhlah mereka pulang, karena mereka sudah mengikuti kita. Di tengah-tengah hutan ini, di tengah-tengah padang ini tidak ada tukang makanan. Yesus berkata, kamulah yang harus kasih mereka makan.
Lalu murid-murid berkata, dari mana kami mendapatkan makanan sebanyak ini? Ada berapakah roti dan ikan yang ada padamu? Hanya 5 dan 2 ekor ikan. Tahu saudara, 5 roti dan 2 ekor ikan itu diserahkan ke dalam Yesus. Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan dan menghadap ke langit dan berdoa kepada Bapa di sorga dan berkata, aku mengucap syukur, berterima kasih dan seterusnya dan seterusnya. Dan 5 roti 2 ekor ikan itu dimakan oleh 5.000 pengikut Yesus, belum termasuk wanita dan anak-anak. Asumsikanlah 7.000. Saudara, hari ini berserahlah kepada Tuhan. Tuhan mau kita berserah. Tuhan gak mau kita menyerah. Kalau berserah, konteksnya saya percaya Tuhan saya mampu. Saya percaya Tuhan pasti menolong. Saya percaya Tuhan pasti membela. Meskipun pintunya tertutup, tapi saya percaya Tuhanlah kuncinya yang akan membuka pintu tersebut. Meskipun jalanku buntu, aku percaya Engkaulah jalan yang akan membuka jalan-jalan yang baru. Di dalam nama Yesus. In Jesus' name. Amin. Saudara harus percaya dan berharap dan berserah kepada Tuhan. Ketika saudara percaya, ketika saudara berharap, ketika saudara berserah kepada Tuhan, maka malam hari ini mukjizat engkau akan menerimanya. Pemulihan akan engkau terima. Kesembuhan akan engkau terima. Amin. Untuk firman kabar baik malam hari ini. Haleluya. Saudara, jangan lupa hari Jumat ini kita ada ibadah KKR Paskah dan siapkan perjamuannya. Kita akan masuk dalam perjamuan suci karena seluruh gereja di dunia melakukan perjamuan sedunia. Apapun itu alirannya, karismatika, konservatifkah, adventistkah, semua akan melakukan perjamuan. Seluruh dunia memperingati kematian pengorbanan Yesus 2000 tahun lalu di atas kayu salib. It is finished, sudah selesai. Dan juga hari Minggu kita ada Passover service, yaitu ibadah kebangkitan Kristus Yesus ke sorga. Kebangkitannya dari kematian. After that, setelah itu 40-50 hari kita akan memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Waktu berjalan begitu cepat. Tahu-tahu nanti kita udah Natal lagi Bapak Ibu Saudara ya. Doa saya menyertai. Hari ini kita tidak ada perjamuan suci, tapi hari Jumat kita akan perjamuan suci. Saudara yang sudah sembuh, saya ucapkan congratulations buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Ulang tahun pernikahan, saya ucapkan happy wedding anniversary. Doa saya menyertai. Dan thank you so much buat setiap offering, persembahan, dan juga perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan, kembalikan di gereja Jesus Christ Church ini. Saya berdoa setiap taburan Bapak Ibu Saudara dilimpahi oleh rahmat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, sukses, berhasil, penuh anugerah setiap hari. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara jangan lupa hari Senin tidak ada ibadah, hari Rabu kita ada ibadah, hari Kamis kita libur, hari Jumat kita Paskah, hari Minggu kita ada ibadah kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.